Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalom Sherina Mandoremin dengan NIM 21101124 dari kelompok 12 mata kuliah pengantar filsafat. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tokoh pemikir Muslim yang memadukan antara dimensi rasional dan religiositas. Keduanya adalah hal yang saling mendukung dalam memecahkan persoalan dan realitas kehidupan. Fenomena kehidupan manusia dan fenomena alam merupakan realitas yang harus dimaknai dengan menggunakan sudut pandang yang beragam. Pendekatan tunggal dan sifat tidak menerima pendekatan baru akan menjadikan ilmu pengetahuan tidak akan kaya. Menurut Ibnu Sina, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang tak kekal dan ilmu yang kekal atau hikmah. Ilmu yang kekal dipandang dari perannya sebagai alat dapat disebut logika, tetapi berdasarkan tujuannya maka ilmu dapat dibagi menjadi ilmu yang praktis dan yang teoretis. Ilmu teoretis seperti ilmu kealaman, matematika, ilmu ketuhanan, dan ilmu kulit. Sedangkan ilmu yang praktis adalah ilmu akhlak, ilmu pengurusan rumah, ilmu pengurusan kota, dan ilmu nabi. Ibnu Sina mengatakan bahwa akal itu wajib dikembangkan dan itulah sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan. Akal merupakan salah satu instrumen pokok dalam mengurai kekusutan fenomena yang belum ditemukan benang merahnya. Akal diperlukan dalam rangka membuka tabir pengetahuan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat. Pemikiran filosofis pendidikan Ibnu Sina yaitu kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Menurut Ibnu Sina, ada segitiga potensi manusia yang dikembangkan dalam proses pendidikan Islam, yaitu akal yang berisi daya pikir, outputnya adalah pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, hati, yaitu daya rasa, perasaan atau kemampuan afektif. Yang ketiga, yaitu gerak atau skill, yaitu menghasilkan keterampilan atau kemampuan psikomotorik. Materi pelajaran merupakan disiplin ilmu yang akan membantu peserta didik untuk mengisi ruang kosong dalam dirinya dan sekaligus membantu mengembangkan potensinya. Terima kasih. Kemudian kita masuk pada tokoh yang bernama Ibu Rusyid. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Samuel Denis Christopher dengan NIM 21101220. Ibnu Rusyid dalam tulisan filsafatnya, Ibnu Rusyid berusaha mengembalikan Aristotelianisme ke jalur utama pemikiran di dunia Islam. Menurutnya, filsafat Aristoteles telah disalahartikan oleh pemikir-pemikir Muslim sebelumnya yang terpengaruh filsafat Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ia menolak gagasan-gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles, dan Ibnu Rusyid merujuk pada perbedaan antara kedua filsuf Yunani tersebut, di antaranya penolakan Aristoteles terhadap teori ide yang diajukan Plato. Ia juga mengkritik karya-karya Al-Farabi mengenai logika karena dianggap menyalahartikan sumber-sumbernya yang berasal dari Aristoteles. Ia juga panjang lebar mengkritik Ibnu Sina yang merupakan tokoh utama Neoplatonisme di dunia Islam abad pertengahan. Ia berpendapat bahwa teori Ibnu Sina mengenai emanasi atau faid memiliki banyak kesalahan dan tidak berasal dari Aristoteles. Ibnu Rusyid tidak setuju dengan pendapat Ibnu Sina bahwa keberadaan atau wujud hanyalah aksi dan art dari esensi zat. Ibnu Rusyid berpendapat sebaliknya, bahwa sesuatu ada terlebih dahulu dan esensi hanyalah sesuatu yang diabstraksikan dari hal yang telah ada tersebut. Ia juga menolak
teori modalitas Ibnu Sina serta argumen Burhan as-Sidikin yang diajukan Ibnu Sina untuk membuktikan keberadaan Tuhan atau Allah sebagai sesuatu yang wajib ada atau wajib al-wujud. Beberapa teori dari tokoh Ibnu Rusyid adalah: pertama, hubungan antara Islam dan filsafat. Pada masa Ibnu Rusyid, filsafat banyak diserang oleh para ulama Sunni, terutama dari mazhab teologi seperti mazhab teologi Hanbali dan Asy'ariyah. Al-Ghazali, ulama terkemuka yang bermazhab Asy'ariyah, menulis Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filsuf, buku yang sangat berpengaruh dan berisi kritik pedas terhadap tradisi filsafat, terutama filsafat bercorak Neoplatonisme di dunia Islam, terutama terhadap karya dan pemikiran Ibnu Sina. Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa teori para filsuf bertentangan dengan ajaran Islam yang merupakan bentuk kekafiran, dan juga berusaha membuktikan kesalahan teori-teori tersebut dengan argumen logika. Ibnu Rusyid juga berusaha menjawab kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dengan menunjukkan bahwa kritik-kritik tersebut hanya spesifik menyangkut filsafat Ibnu Sina dan bukan filsafat Aristoteles. Menurut Ibnu Rusyid, filsafat Aristoteles adalah filsafat paling asli dan benar, dan Ibnu Sina telah menyimpang darinya. Kemudian, bukti keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rusyid, bumi dan isinya yang mendukung kehidupan manusia menunjukkan adanya Sang Pencipta yang sengaja mengaturnya demikian. Ibnu Rusyid menulis mengenai bukti keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya di dalam bukunya Kitab Al-Kasyif An-Manahis Al-Adillah, atau buku pengungkapan cara-cara pembuktian. Ia meneliti dan mengkritik doktrin-doktrin berbagai kelompok dalam Islam. Kelompok Asy'ariyah, Mu'tazilah, Sufi, dan Hasy'awiyah atau para literalis. Ia juga menguji dan mengkritik masing-masing bukti-bukti yang mereka ajukan untuk keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rusyid, ada dua dalil atau argumen untuk keberadaan Tuhan yang ia anggap sahih secara logika dan sesuai dengan Al-Quran, yaitu argumen inayah atau pemberian Tuhan dan iktirah atau penciptaan. Kemudian teori yang ketiga yaitu sifat-sifat Tuhan. Ibnu Rusyid menjunjung doktrin tauhid atau keesaan Tuhan dan menyebutkan 7 sifat-sifat Tuhan Allah: mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berfirman. Sifat-sifat ini juga sesuai dengan pendapat ulama-ulama pada masa itu. Di antara 7 sifat ini, ia paling banyak membahas sifat mengetahui atau ilm, dan berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia. Tuhan mengetahui alam semesta karena ia adalah sebab dari segala sesuatu, sedangkan manusia mengetahui hal-hal di alam semesta hanya dari akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ibnu Rusyid lalu melanjutkan bahwa Tuhan dapat disimpulkan bersifat hidup karena hidup adalah prasyarat untuk mengetahui, dan juga karena Tuhan menyebabkan benda-benda menjadi ada. Terima kasih. Buku yang sangat berpengaruh dan berisi kritik pedas terhadap tradisi filsafat, terutama filsafat bercorak Neoplatonisme di dunia Islam, terutama terhadap karya dan pemikiran Ibnu Sina. Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa teori para filsuf bertentangan dengan ajaran Islam yang merupakan bentuk kekafiran, dan juga berusaha membuktikan kesalahan teori-teori tersebut dengan argumen logika. Ibnu Rusyid juga berusaha menjawab kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dengan menunjukkan bahwa kritik-kritik tersebut hanya spesifik menyangkut filsafat Ibnu Sina dan bukan filsafat Aristoteles. Menurut Ibnu Rusyid,
Filsafat Aristoteles adalah filsafat paling asli dan benar, dan Ibnu Sina telah menyimpang darinya. Kemudian, bukti keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rushd, bumi dan isinya yang mendukung kehidupan manusia menunjukkan adanya Sang Pencipta yang sengaja mengaturnya demikian. Ibnu Rushd menulis mengenai bukti keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya di dalam bukunya Kitab Al-Kashif an Manahij Al-Adillah, atau buku pengungkapan cara-cara pembuktian. Ia meneliti dan mengkritik doktrin-doktrin berbagai kelompok dalam Islam. Kelompok Asy'ariyah, Mu'tazilah, Sufi, dan Hasy'awiyah atau para literalis. Ia juga menguji dan mengkritik masing-masing bukti-bukti yang mereka ajukan untuk keberadaan Tuhan. Menurut Ibnu Rushd, ada 2 dalil atau argumen untuk keberadaan Tuhan yang ia anggap sahih secara logika dan sesuai dengan Al-Quran, yaitu argumen inayah atau pemberian Tuhan dan iktirah atau penciptaan. Kemudian teori yang ketiga yaitu sifat-sifat Tuhan. Ibnu Rushd menjunjung doktrin tauhid atau keesaan Tuhan dan menyebutkan 7 sifat-sifat Tuhan Allah: mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berfirman. Sifat-sifat ini juga sesuai dengan pendapat ulama-ulama pada masa itu. Di antara 7 sifat ini, ia paling banyak membahas sifat mengetahui atau ilm, dan berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan berbeda dengan pengetahuan manusia. Tuhan mengetahui alam semesta karena ia adalah sebab dari segala sesuatu, sedangkan manusia mengetahui hal-hal di alam semesta hanya dari akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ibnu Rushd lalu melanjutkan bahwa Tuhan dapat disimpulkan bersifat hidup karena hidup adalah prasyarat untuk mengetahui, dan juga karena Tuhan menyebabkan benda-benda menjadi ada. Terima kasih. Dan yang terakhir yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat yang modern dalam urusan politik dan masyarakat. Bab kedua dan keempat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab keempat dan kelima menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun bernegara. Sedangkan bab keenam berbicara tentang pedagogik ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu, dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan bahwa terbentuknya dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah. Ibnu Khaldun amat sangat meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama atau pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Lalu disusul lagi oleh generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi, sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah
dan negara itu pun akan hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Karena pemikiran-pemikiran yang berlian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai muslim dan hafiz Al-Quran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan olehnya, ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap di dalam hati dan memperkuat iman, dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Demikianlah video presentasi dari kami kelompok 12, dan kami memohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami minta maaf dan semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.